Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuweruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 26 November 2021. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 21 ayat 29 sampai 33. Kita diingatkan supaya selalu sensitif dan menyadari kehadiran Allah dalam hidup kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau selalu mengingatkan kami akan tanda-tanda zaman dan menyadari kami untuk senantiasa merasakan kehadiran kasih-Mu dalam setiap situasi hidup kami. Kami mohon, gerakanlah hati dan pikiran kami akan senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang selalu peka akan kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga kami pun selalu rindu ada bersama-Mu, baik di dunia maupun di dunia yang baru nanti. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu, dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah sensitif dan sadar akan kehadiran Allah dalam hidup kita. Dalam Injil hari ini, Yesus berkata, perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Lewat pernyataan ini, Yesus mau mengingatkan kita bahwa alam begitu sensitif dengan getaran sekitarnya. Sepertinya gelombang suara yang begitu halus selalu ditiup kemana-mana, mewartakan kabar gembira atau kabar duka cita, agar kita selalu berhati-hati. Menanggapi gelombang suara secara positif pasti akan menyelamatkan. Tetapi sebaliknya, acuh tak acuh menolak gelombang suara ini akan mendatangkan bencana. Bagaimana dengan kita manusia? Kita sudah diperlengkapi dengan 5 indera yang sangat bagus. Apakah dengan indera-indera ini kita sanggup mengantisipasi apa yang akan terjadi? Apakah kita selalu peka menanggapi apa yang akan terjadi? Sudah layak dan sepantasnya kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah semakin pintar memanfaatkan otak dan segala kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk membangun alat-alat teknologi yang mempermudah aktivitas kita. Tetapi pertanyaan kita, apakah di saat kita menggunakan alat-alat teknologi itu, kita selalu sadar bahwa di balik alat teknologi itu, mastermind-nya, otak utamanya adalah Tuhan? Atau kita mengabaikan Tuhan sementara kita diayu bahagiakan dan menganggap diri kita sebagai Tuhan? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sensitiflah dan sadarlah selalu
akan kehadiran Allah dalam hidup kita. Gunakanlah mata hati kita untuk selalu merasakan kehadiran Tuhan. Mungkin mata intelek kita sering dikacaukan oleh ide-ide atas dasar logis dan tidak logis. Kita tidak pernah mendengar sapaan untuk Yesus Kristus, the Sacred Heart of Jesus, Kepala Kudus Yesus. Tetapi yang kita dengar, dalam bahasa Inggris kita selalu mendengar sapaan the Sacred Heart of Jesus, hati kudus Yesus. Sungguh, tempat Tuhan Yesus Kristus ada di hati kita. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, sensitiflah dan sadarlah akan kehadiran Allah dalam hati dan hidup harian kita. Gunakanlah hati kita untuk merasakan Tuhan. Kita memohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.